semua, perkenalkan saya Liana Oksalina Sidabalok dengan NIM H1A1 2078. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu tanggung jawab sosial perusahaan dan citizen. Ini merupakan materi dari mata kuliah tanggung jawab sosial perusahaan yang dijadikan tugas kelompok untuk nilai UAS. Pengertian CSR menurut Wijaya dan Yeremia, CSR merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan dengan segala hal atau stakeholder yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan keberlangsungan hidup usaha perusahaan tersebut. Pengertian tersebut sama dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yaitu merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik dari perseroan mandiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Konsep CSR. Konsep Corporate Social Responsibility melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga sumber daya masyarakat, juga masyarakat setempat atau lokal. Kemitraan ini merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antar stakeholder. Menurut Bank Dunia, tanggung jawab sosial perusahaan terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu perlindungan lingkungan, jaminan kerja, hak asasi manusia, interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat, standar usaha, pasar, pengembangan ekonomi dan badan usaha, perlindungan kesehatan, kepemimpinan dan pendidikan, dan bantuan bencana kemanusiaan. Selanjutnya, konsep CSR sebagai piramid yang terdiri dari 4 macam tanggung jawab yang harus dipertimbangkan secara berkesinambungan, yaitu ekonomi, hukum, etika, dan berperikemanusiaan. Tanggung jawab sosial perusahaan dapat berupa: pertama, pemeliharaan sumber daya masyarakat. Kedua, perusahaan harus bekerja sebagai sistem yang terbuka, dua arah dengan menerima masukan secara terbuka dari masyarakat dan memaparkan operasinya kepada publik. Ketiga, perusahaan harus mengkalkulasikan biaya sosial maupun manfaat dari suatu aktivitas, produk, dan jasa, dan mempertimbangkannya secara cermat agar dapat diputuskan apakah kegiatan tersebut perlu dilanjutkan atau tidak. Yang keempat, memperhitungkan biaya sosial dari setiap aktivitas, produk, atau jasa ke dalam harga, sehingga konsumen membayar atas dampak konsumsinya terhadap masyarakat. Keterlibatan sosial perusahaan kerap menyebutkan beberapa alasan perlunya keterlibatan sosial perusahaan. Pertama, kebutuhan dan harapan masyarakat semakin berubah. Masyarakat semakin kritis dan peka terhadap produk yang akan dibeli. Kedua, terbatasnya sumber daya alam. Ketiga, lingkungan sosial yang lebih baik. Keempat, perimbangan tanggung jawab dan kekuasaan. Dan yang terakhir, keuntungan jangka panjang. Perkembangan CSR. Seiring dengan berjalannya waktu, CSR juga mengalami perkembangan mulai dari periode 1920 sampai sekarang, yang mana dulunya gema CSR semakin terasa pada tahun 1950 yang dikarenakan masalah-masalah kemiskinan dan keterbelakangan, yang pada awalnya tidak mendapatkan perhatian dan mulai diperhatikan secara lebih luas dari berbagai kalangan. Hingga saat ini, konsep CSR dalam periode ini memperhatikan nilai-nilai masyarakat secara berkelanjutan dari segala aspek oleh para pemangku kepentingan. Konsep CSR adalah strategi bisnis untuk pembangunan berkelanjutan. Pertahapan implementasi CSR. Pertama, ada tahap perencanaan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Ketiga, tahap pemantauan dan evaluasi. Dan yang terakhir, tahap pelaporan. Istilah Corporate Citizenship. Corporate Social Responsibility atau CSR, atau seringkali disebut dengan istilah Corporate Citizenship,
Responsible Business and Corporate Social Performance adalah suatu konsep yang mengacu pada tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Karakteristik corporate citizenship. 1. Memiliki komitmen untuk membangun hubungan yang baik dengan stakeholder seperti karyawan, pelanggan, pemasok, komunitas, dan lingkungan. Kedua, berfokus pada dampak jangka panjang dari kegiatan bisnis mereka terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Ketiga, berusaha untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas bisnis mereka dan meningkatkan dampak positif melalui berbagai program dan kegiatan. Keempat, menjalankan bisnis secara transparan dan bertanggung jawab terhadap kepentingan publik. Dan yang kelima, terlibat dalam berbagai kegiatan filantropi dan memberikan dukungan finansial dan non-finansial bagi masyarakat dan lingkungan. Prinsip-prinsip corporate citizenship. Yang pertama ada pelaku bisnis etis, kedua komitmen stakeholder, ketiga masyarakat, keempat konsumen, kelima investor, keenam pensuplai atau supplier, dan yang terakhir komitmen lingkungan. Perbedaan tanggung jawab sosial perusahaan dan corporate citizenship. Yang pertama, tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap suatu isu tertentu di masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik. Pada CSR, perusahaan merencanakan, mengimplementasikan, kemudian mengevaluasi kegiatan atau programnya. Evaluasi ini tentu menjadi modal untuk perbaikan di program atau kegiatan berikutnya secara berkesinambungan. Selanjutnya, pada dasarnya, corporate citizenship merupakan pelaksanaan CSR yang disesuaikan dengan konteks hak dan kewajiban tempat perusahaan beroperasi, di mana dasar dari pelaksanaan corporate citizenship tetaplah merupakan bagian dari CSR yang dijalankan secara bersamaan dengan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan tempat perusahaan beroperasi dengan menjalankan legal responsibilities serta kegiatan-kegiatan perusahaan dijalankan secara etis, yaitu memenuhi kewajiban ethical responsibilities. Sekian dari hasil pemaparan materi tanggung jawab sosial perusahaan dan citizen. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang jelas dan sampai jumpa di lain kesempatan dan di lain materi. Bye-bye, terima kasih.